Baik, untuk perjumpaan kita pada kali ini kita akan belajar materi pengantar tes TOEFL yang bagian grammar. Jadi nanti Anda mengetahui tes TOEFL yang sesi grammar itu seperti apa. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama Anda mengenal apa itu tes TOEFL, kategori structure, dan juga written. Yang berikutnya adalah tips dan juga strategi untuk mengerjakan soal jenis structure and written. Nah, untuk soal tes TOEFL bagian grammar atau tata bahasa itu nanti diuji pada sesi yang kedua. Jadi sesi pertama itu nanti adalah tes untuk listening, terus diikuti dengan tes grammar, di mana tes grammar ini nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tes bagian structure dan yang kedua adalah tes written. Tapi ini sepaket ya. Di total untuk soal grammar itu baik yang dari structure maupun written itu nanti jumlahnya ada 40 soal dan waktu untuk mengerjakannya ada 25 menit. Untuk soal structure itu jumlah soalnya itu 15, dimulai dari nomor 1 sampai 15 dan tugasnya melengkapi kalimat yang belum lengkap. Jadi Anda cuma melengkapi saja di pilihan ganda yang tepat yang mana. Terus yang kedua written expression itu jumlah soalnya 25, nanti dimulai dari nomor 16 sampai dengan nomor 40. Jadi untuk tugasnya itu adalah menentukan kata atau frase yang tidak tepat penggunaannya. Jadi pertama harus memahami instruksi pengerjaannya. Jadi jangan sampai kita mengikuti tes TOEFL tapi kita tidak tahu instruksinya ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus menjadi tugas kita untuk mengerjakan tes TOEFL. Terus berikutnya ini adalah contoh tes TOEFL yang sesi structure. Jadi kalimatnya di situ belum lengkap, kita tinggal memilih dari pilihan gandanya yang bisa melengkapi kalimat tersebut dan tentunya harus sesuai aturan ya SPOK. Dan ini adalah contoh soal written expression. Di sini kita diberikan kalimat lengkap tapi ada beberapa kata atau frase yang diberi tanda alfabet A, B, C, D. Anda diminta mencari yang salah yang mana, mungkin yang A atau yang B ataupun yang D. Terus strategi mengerjakannya bagaimana ya untuk mengerjakan soal sesi grammar ini? Yang pertama adalah pahami petunjuk pengerjaannya. Jadi Anda maaf, jadi Anda harus bisa mengetahui ya kalau untuk struktur ini tugasnya apa, terus kalau untuk written apa tugasnya juga. Terus mulai dari soal-soal yang mudah. Jadi untuk soal struktur itu awal 1 sampai 5 itu soal yang mudah. Jadi targetnya nanti bisa betul semua. Terus untuk soal yang written yang awal-awal itu nomor 16 sampai 20 itu juga ditargetkan betul semua. Karena untuk mendapatkan skor di atas 500 ya untuk soal grammar kategori struktur maupun written yang 40 soal ini ya minimal di atas 25 ya. Karena kalau di bawah 25 ya nanti kita akan sulit untuk mendapatkan skor 500. Yang ketiga, strategi adalah mengidentifikasi soalnya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan agar kalimatnya lengkap? Mungkin kurang subjek atau kurang verb atau kurang objek atau malah cuma kurang keterangan. Jadi harus melihat bagian yang kosong. Eliminasi jawaban yang tidak tepat. Di sini mengeliminasinya juga harus mengidentifikasi soalnya dulu. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya subjeknya sudah ada, berarti di pilihan ganda jangan menjawab subjek lagi. Kalau di soal itu sudah ada verbnya, jadi di pilihan ganda yang memunculkan verb ya jangan dijawab lagi. Terus tidak meninggalkan jawaban kosong meskipun tidak tahu jawabannya. Jadi kalau nggak tahu ya tetap harus dijawab. Terus sekarang kita akan mengetahui beberapa hal ya, beberapa hal yang sangat mendasar untuk nantinya kita bisa maksimal mengerjakan soal struktur maupun written. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu kalimat.
yang kedua jenis kalimat, terus yang ketiga pola kalimat, cara merangkai kalimat gimana, terus mengenal atau mengetahui jenis-jenis kata atau part speech, karena kalimat itu terbuat dari kata, berarti kita harus mengetahui kata. Terus yang terakhir kita harus mengetahui penggunaan verb. Jadi pakai verb satu itu gimana, pakai verb satu is gimana, pakai to be gimana. Jadi itu penggunaan verb dipelajari dalam materi tenses. Sekarang saya akan memberitahukan pengenalan tentang kalimat. Jadi ini adalah hal yang sangat mendasar sehingga nanti Anda bisa punya gambaran untuk mengerjakan soal struktur maupun kaitan. Kalimat secara mudahnya itu adalah rangkaian kata yang berpola minimal subjek dan verb, dan juga kalau diartikan bisa dipahami maknanya. Dan kalau kalimatnya itu lengkap, setelah verb bisa diikuti oleh objek dan keterangan. Jadi itu kalau kita bikin kalimat kan biasanya lengkap ya. Tapi yang paling penting ketika membuat kalimat adalah pertama subjek, yang kedua verbnya. Jadi setelah verb mau diikuti objek atau keterangan ya itu nggak apa-apa, buat tambahan aja. Yang penting kita tahu mana subjek mana verb. Nah kita lihat contoh my friends go to school. Di situ ada contoh kalimat. Mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah go. Berarti sebelumnya go itu ya berarti subjek ya, my friend. Jadi ini termasuk contoh kalimat. She is in the class, ini juga kalimat. Itu is kata kerja dan pelakunya itu she. Terus yang ketiga is taken itu verb. Jadi sebelumnya itu a book, itu adalah pelakunya, subjeknya. Anda bisa memperhatikan itu ada beberapa perbedaan verb yang digunakan. Yang pertama itu menggunakan verb satu, yang kedua itu menggunakan to be, dan yang ketiga itu menggunakan to be diikuti verb ketiga. Nah, kenapa kok bisa berbeda-beda ya kata kerja yang digunakan? Ya, ini berbeda karena jenis kalimat yang digunakan juga berbeda. Oleh karena itu, nanti kita juga harus mengenal jenis-jenis kalimat biar mengetahui kapan ini pakai verb satu, kapan ini pakai to be, kapan ini pakai to be yang diikuti verb tiga. Terus berikutnya ada contoh lagi. In the class, John is studying English. Nah, di sini Anda bisa memperhatikan bahwasanya sebuah kalimat itu pertama sendiri tidak selalu subjek ya. Jadi harus hati-hati. Pertama di sini yang ditulis adalah in the class. In the class itu kata keterangan. Jadi jangan terburu-buru untuk menyimpulkan awal pertama itu pasti sebuah subjek. Kita harus melihat apa yang ditulis. Kalau pertama sendiri itu adalah sebuah kata keterangan, ya itu cuma tambahan atau aksesoris saja. Setahu kita kata keterangan itu diletakkan di belakang. Itu kan adalah kalimat yang sederhana. Ternyata sebuah kata keterangan itu bisa ditempatkan everywhere di dalam kalimat. Bisa di depan, bisa di antara subjek dan verb, atau umumnya biasanya di belakang sendiri. Dan jumlahnya biasanya juga lebih dari satu. Untuk subjek itu harus menggunakan sebuah kata benda. Jadi nggak bisa kalau subjek terbuat dari selain kata benda. Kita perhatikan setelah in the class di situ ada John. Nah, John ini kan termasuk kata benda ya. Berarti John ini adalah pelaku kegiatan, sebuah subjeknya. Setelahnya ya diikuti oleh verb is studying, itu adalah verbnya. Setelahnya lagi ada kata benda itu yang namanya objek. Jadi jangan juga mengatakan kata setelah verb itu namanya subjek lagi. Dengan urutan sebuah kalimat kan SPO, bukan SPS. Kenapa? Karena sebuah kata benda kan bisa berfungsi menjadi subjek kalau sebelumnya verb, dan bisa menjadi objek kalau letaknya setelah verb. Terus yang berikutnya, they now are studying English.
Di situ kata kerjanya sudah kelihatan, are studying. Berarti kita harus ngecek kata sebelum are studying ini, karena nanti harus ada subjeknya. Sebelumnya itu ada kata now. Now itu adalah keterangan waktu. Kalau keterangan waktu kan itu hanya untuk menambah kalimatnya agar lebih panjang. Dan tadi kita belajar bahwasanya subjek kan harus pakai kata benda ya, bisa orang, yang jenis orang maupun benda mati. Nah, yang menjadi subjek di sini adalah they. Nah, itu kita harus hati-hati ketika nanti kita menganalisa kalimat, itu menemukan kata keterangan, baik itu keterangan tempat ataupun waktu, kita bisa menandai biar kita lebih mudah untuk mencari subjek dan verb. Baik, dan di sini kita akan mengidentifikasi kalimatnya, apakah ini kalimat yang benar atau yang tidak benar. Yang pertama ada John. Nah, di sini cuma satu kata, udah jelas ini bukan kalimat, karena definisi kalimat adalah rangkaian kata. Jadi yang pertama ini adalah kata benda. Dan kita juga belum bisa menyebut ini adalah sebuah subjek. Kenapa? Karena nggak ada verbnya. Jadi ini masih berupa bahan mentah, yaitu kata benda. Terus John in the class with me, kalau diartikan memang bisa dipahami. Tapi kalau membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada kata kerjanya. Kita lihat John ini orang pertama ditulis, berarti itu sebagai subjek. Terus di belakang ya harus ada verb. In the class itu adalah kata keterangan tempat, with me ini juga kata keterangan. Jadi kalimatnya di sini tidak tepat karena tidak memiliki verb. Yang ketiga, a big book. Di situ ada tiga kata. Nah, kalau yang contoh ketiga ini sebuah frase. Frase itu rangkaian kata yang tidak memiliki atau tidak berpola subjek verb. Jadi kalau cuma rangkaian kata saja, itu namanya frase. Terus a very good girl, ini ada empat kata. Ini juga termasuk frase. Very good, ini juga frase. She happy, ini ada she. She itu orang, berarti dia subjek nanti. Happy itu kata sifat, berarti belum ada kegiatan atau kata kerjanya. Nah, kalau she happy ini mau menjadi kalimat, kita harus menambahkan kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu bisa menggunakan to be untuk menghubungkan subjek dan kata sifat. Nah, to be yang bisa digunakan nanti bisa pakai is, bisa pakai am, are, was, atau were, tergantung dari pelakunya. Kalau she, kita bisa menggunakan is atau was. They sitting in the class. Ini juga kalimat yang tidak tepat karena kata kerja yang digunakan itu tidak ada rumusnya. Jadi kalau sitting itu verb satu ingin digunakan menjadi predikat harus ada tambahan kata lagi yaitu to be sebelum verb satu itu. Jadi harusnya they are sitting. Jadi nggak bisa membuat kalimat hanya dengan verb satu saja. They sitting itu nggak bisa. Tidak ada uh, rumusnya ya dalam tenses. Jadi Anda harus memperhatikan juga pertama adalah subjeknya, yang kedua verbnya. Verbnya itu memang ada rumusnya atau tidak. Oleh karena itu kita harus juga membahas atau belajar tenses. Baik, itu adalah sekilas tentang pengenalan tes TOEFL kategori structure and written, dan yang ini Anda bisa mengerjakan terlebih dahulu untuk mengevaluasi materi yang sudah kita pelajari. Anda tinggal analisa 1 sampai 10, analisa apakah ini sebuah kalimat atau bukan. Saya contohkan nomor 1, the book on the table big. Di sini rangkaian katanya banyak, tapi ini termasuk kalimat yang tidak tepat karena tidak ada verb. Pertama, the book itu kata benda ditulis di awal, berarti ini sebagai subjek. On the table ini adalah kata keterangan tempat, big itu kata sifat, berarti kata kerjanya tidak ada. Nah,
Terus bagaimana biar kalimat ini bisa berdiri ya? Jadi kita harus menambah kata kerja bantu yaitu to be untuk menyambung the book dan big. Caranya letakkan di kata sebelum kata terakhir. Jadi letakkan sebelum big. The book on the table is big. Gitu. Nah, Anda bisa kerjakan terlebih dahulu untuk nomor 2 sampai 10. Nah, nanti kalau Anda ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan.